Waktu wanita itu datang, tubuhnya layu dan wajahnya sudah tidak ada harapan hidup. Saya tidak tahu siapa yang benar, apa cewek ini bohong atau berkata jujur. Yang saya lihat hanya anak manusia yang berusaha memperbaiki kesalahannya. Guys, ini aku sedih guys. Aduh. Dia nggak tahu apa-apa, yang salah tuh aku. Dibalas apa? Buang aja. Ada buktinya? Ada. Koko mau buat ngelakuin tes DNA buat ngebuktiin kalau memang itu benar-benar anak dari Koko. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Jadi gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini kita nggak sambil makan ya nge-reactionnya, karena ini agak sedikit serius. Ya, kalau kemarin politik ya karena ngelawak mereka, jadi ya kayaknya nggak patut buat diseriusin sih. Jadi aku sambil makan juga kemarin dari brand FKR Crunchy, yaitu keripik pisang. Kalian bertanya-tanya. Dan kali ini kita bakal mempromosikan juga salah satu parfum. Nah, ini dia teman-teman dari parfumnya Erika Krusita, dan ini buat teman-teman yang suka wanginya kayak mewah, elegan banget ya. Ketika orang lewat pakai ini ya sesuai sih sama harganya. Harganya tuh aku beli di kisar 300 ribuan lah ya. Agak mahal sih, cuma ya worth it gitu. Apalagi botolnya cantik kalau dibawa kemana-mana. Ya siapa yang nyangka nih, ini kayak harga sejuta nih ya parfum. Ya gitu aja. Kali ini kita bakal ngebahas tentang korban DJ Panda yang speak up. Aku nggak percaya sebenarnya ya, yang korban ini ya, mari ditampilkan orangnya. Dia speak up gitu teman-teman. Soalnya aku kan udah pernah bahas juga nih, buat teman-teman yang baru belum nonton ya, silahkan ditonton dulu. Aku ngebahas story dia karena dia cuma upload di storynya Instagramnya teman-teman, di Instagramnya, yang artinya nggak niat nih kayak mau ngejatuhin DJ Panda, abis itu hilang karena storynya. Yang masih ada itu beberapa cuma chattingannya aja DJ Panda gitu. Dan terus dia juga ada sempat podcast sebelum sama Denny Sumargo, ngadep belakang teman-teman, nggak nampilin wajah. Jadi kayak serius nih ini orangnya, karena dia nggak serius gitu juga. Jadi aku nggak mau ngebahas dia terlalu dalam. Dan akhirnya dia muncul di Densu dengan nampilin wajah. Dan kenapa Denny Sumargo sampai mengupload video ini? Mari aku jelasin. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena ingat, gosip di Indonesia nggak akan pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah, ini dia buat teman-teman yang kalau podcast pasti kalian udah pada nonton lah ya. Jadi aku juga penasaran, apa sih alasan Denny Sumargo sampai mengupload podcast dengan Mbak S ini di story Instagramnya guys. Buat yang nanya saya kenapa saya up podcast ini, jadi begini, sekitar 1 minggu yang lalu cewek ini hubungin saya dan dia pengen speak up karena katanya komunikasinya di blog. Dan kemudian saya bilang tahan dulu ya, saya hubungi dulu keluarga Panda. Setelah saya ketemu dengan bapaknya Panda dan Panda serta ibunya, saya menjelaskan tentang cewek ini. Mereka mengatakan bahwa ini cewek adalah cewek BO atau cewek bayaran short time yang dibayar sekitar 1,5 atau 2 juta. Jadi mereka merasa bahwa tidak perlu untuk melakukan tes DNA kepada cewek ini gitu. Nah, akhirnya saya coba bicara kepada si wanita. Menurut wanita itu, barang bukti dia kasih lihat ke saya bahwa dia tidak seperti itu. Nah, saya bilang tahan dulu ya, saya coba bicara lagi. Nah, saya coba bicara lagi kepada pihak Panda sampai 2 kali, dan mereka masih bersikeras untuk tidak tes DNA, dan bahkan menambahkan bahwa kalau itu kemungkinan bukan anak Panda. Jadi saya pribadi maunya itu kan diselesaikan di ranah pribadi. Tapi karena aksesnya di blog, maka cewek itu meminta saya untuk memberikan dia kesempatan untuk speak up. Karena kalaupun saya tidak... Sorry, aku lagi syuting, gak bisa angkat telepon. Tadi siang aku telepon bro, aku udah ketemu Ko Hendrik dan kasih saran untuk selesaikan yang 2 wanita lainnya sesuai omongan Panda di podcast, akan beresin satu-satu. Aku bilang lebih baik tes DNA, tapi Ko Hendrik gak bersedia. Aku bilang sama Flo kalau 2 wanita lainnya datang ke podcast aku dan ungkap dan buktinya jelas, aku akan netral dan tetap aku kasih ruang Panda bercerita. Oke, jadi Densu di sini berusaha netral nih dari ceritanya itu. Kasih tempat saya, dia akan pergi ke tempat lain dan pasti akan bilang kalau saya membela Panda.
Saya di sini tidak membela Panda atau bapaknya ataupun cewek itu, karena menurut saya Panda dan cewek itu salah dua-duanya. Dan kemudian yang paling pasti, kalau memang itu bukan anaknya, tinggal tes DNA, dan harusnya tes DNA itu dilakukan di ranah pribadi. Yang mana itu harusnya bisa diselesaikan sesuai dengan omongan Panda di podcast saya, bahwa dia akan menyelesaikan itu. Dan sayangnya itu tidak diselesaikan, maka saya tidak punya pilihan selain sebagai media memberikan kesempatan. Termasuk ada 2 wanita yang katanya diduga juga pernah berhubungan dan hamil sama lo. Iya. Gitu. Iya. Bahkan lihat di akhir video itu DJ Panda tadi mengaku ya. Iya, ternyata apa? Begitu karirnya naik, namanya naik, gak diselesain, lupa diri lagi. Kembali lagi terulang kasus Erika. Dia lupa diri waktu dia jatuh. Dia kayak minta maaf segala macem, akan berubah. Ya tapi itu sifat manusia sih. Dan aku tahu ketika aku membuat statement ini, apa yang aku sampaikan, aku udah beberapa kali sih kena hujat. Karena jujur aku di setiap video kalau emang salah ya salah. Walaupun ya aku juga manusia guys, susah buat netral ya. Ini dari storynya Denny Sumargo. Pandangan Denny Sumargo saat pertama kali bertemu dengan Mbak S. Waktu wanita itu datang, tubuhnya layu dan wajahnya sudah tidak ada harapan hidup. Saya tidak tahu siapa yang benar, apa cewek ini bohong atau berkata jujur. Yang saya lihat hanya anak manusia yang berusaha memperbaiki kesalahannya. Saya suruh anak buah saya dandanin dia supaya jangan ditambah dihujat. Anaknya saya suruh titip sama suster saya supaya dirawat dulu. Suster saya bilang bagian selangkangan anaknya penuh luka karena iritasi, kedinginan, dan tenggorokannya banyak dahak. Dan di tas ibunya selimut, bayi saja tidak ada. Yang ada hanya cesan roll on. Dua-duanya salah, tapi bayi itu tidak salah. Pelajaran untuk semua wanita. Jaga diri kalian baik-baik dari pergaulan bebas, karena kalian pasti akan paling dihujat dan dihina. Bayi itu tidak bisa memilih lahir dalam keadaan seperti apa. Kalau ayah dari bayi ini tidak mau tanggung jawab, siapapun nanti kelak ayahnya, saya yang akan bantu anak ini supaya sehat kalian. Guys, ini aku sedih guys. Satu hal buat teman-teman mungkin yang nggak tahu alur ceritanya, dia ini adalah salah satu orang yang berhidup kecukupan. Dibilang kaya enggak, dibilang kecukupan juga ya bercukup lah. Tapi sedikit kurang lah kalau aku dengar dari podcastnya dan ceritanya gitu ya. Bahkan dia beli popok aja pun dia kesusahan. Ya tapi ini emang balik lagi kesalahan kedua-duanya, dan anaknya di sini nggak salah. Itu yang aku sedih. Itu anaknya loh sampai kayak gitu. Yang bikin aku kecewa kenapa Panda unfollow Densu, padahal Densu yang nolongin dia loh. Coba nanti kita lihat ya kebenarannya. Ya ini harusnya spam di live Bunda Korla dan Bunda Maharani tuh, biar mereka bisa melek. Karena aslinya si P itu hanya mau mengakui anak Mbak R, sebab Mbak R kan artis kaya. Iya gak sih? Itu kita satu pemikiran Adinda. Dan yang kalau ini kan hidupnya berkecukupan, apa untungnya yang ada itu menjadi, maaf banget, bebannya si Panda. Apalagi dia punya riwayat udah pernah menikah. Denny Sumargo dan Panda sudah tidak mutualan di IG, saling unfollow. Densu unfollow atau blok, atau papa Panda yang unfollow atau blok. Kenapa papanya bio Panda manager by date? Ya nggak tahu saya ini ada apa. Pasti ini ada pembicaraan di mana kalau tidak tes DNA, ini video ini bakal diupload, dan akhirnya mungkin itu yang menjadi mereka saling unfollow ya teman-teman. Tapi kok maaf nih, nggak tahu diri banget ya. Yang ngebantuin DJ Panda itu Densu. Bayangin Deddy Kobuzer aja nggak mau undang dia, cuma Densu yang mau undang dia, yang media yang besar ya. Selain itu siapa, nggak ada lagi. Tapi kok lupa gitu ya, pernah dibantuin. Dan part yang bikin aku sedih dari podcast itu apa sih ini nih? Menyuruh buang anaknya, DJ Panda tidak mau tanggung jawab. Oh, kamu bilang, Iya. kamu bilang kamu hamil. Iya. Aku kirim foto tespek itu kan. Oke. Kok aku Ada buktinya. Ini ada foto tespek. hamil. Berarti dia harusnya tahu ya. Iya. Oke, terus? Terus ini gimana? Mau di Google atau gimana? Tapi Kamu ada ngomong gitu? Iya. Tapi kalau di Google aku nggak berani. Oke. Dan aku nggak mau karena dia nggak tahu apa-apa. Yang salah tuh aku. Dibalas apa? Buang aja. Ada buktinya? Ada. Oke. Yang penting ada bukti ya? Ada. Oke. Oke. Terus pada saat dia bilang buang aja, kamu bilang apa? Kasihan, dia nggak salah. Aku yang salah. Kamu tahan. Iya. Ada balasan lagi?
ada, nggak apa-apa, buang aja, cari aja di apa namanya, Shopee, Sitotek, katanya banyak kok dijual gitu. Nggak paham gue kalau yang ini. Obat ya? Obat. Kamu pernah gugurin anak? Nggak pernah sama sekali. Maaf ya. Iya, nggak pernah. Jujur ya, gue podcast ini sebenarnya berat hati gue. Karena gue dari awal itu kepengennya semua diselesaikan di ranah pribadi. Kan aku ngomongkan sama kamu kan. Aku keras banget kan di situ. Iya. Aku tahan terus kan. Iya. Karena aku nggak mau ini naik ke publik. Tapi ya saya media gitu loh. Saya memberikan kamu tempat sebagaimana saya kasih tempat Panda, siapapun itu, selama ada bukti-bukti yang jelas kan. Jadi saya tidak mau memihak kiri atau kanan karena saya ya media gitu. Saya nggak tahu apa pikiran DJ Panda. Itu anak nggak bersalah. Itu hasil dari kesalahan mereka berdua. Tapi ketika suruh tanggung jawab pada kabur semua. Dan statement DJ Panda yang agak... Yuk kita lihat deh komentar-komentar dari netizen kita. Sungguh berat cobaan hidup DJ Panda menghadapi wanita semacam ini. Aku secara pribadi tetap support DJ Panda. Semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik dan rendah hati. Hah? Ini kan kamu cewek kan, Sri Wahyuni? Oke, aku nggak membenarkan tindakan si cewek ini bahkan DJ Panda. Cuma kan di situ ada anak loh. Cailah mau dihamilin Panda juga. Nggak boleh gitu ya. Next. Nah tujuannya apa? Lihat. Tujuan dari dia buat podcast bareng Densu. Sampaikan kalau ada sesuatu yang pengen kamu sampaikan sama Panda, sama orang tuanya. Ngomong aja langsung kamu. Ngomong yang kenceng gitu. Nanti dia pasti nonton. Buat Panda, aku harap Koko mau buat ngelakuin tes DNA buat ngebuktiin kalau memang itu benar-benar anak dari Koko. Dan misalkan itu terbukti, aku mohon sama Koko akuin anak itu. Dan buat orang tuanya Ko Panda, Om, Tante, tolong jangan persulit Panda untuk ngelakuin tes DNA. Itu aja. Di sini dia tujuannya itu buat pengakuan apakah benar ini anaknya DJ Panda atau bukan. Itu doang. Bahkan dia nggak minta nafkahin. Dan kalian tahu ini fotonya kan ini pas ini ngezoom banget nih. Aku tahu banget pasti bakal banyak hujatan. Dan ini tadi Densu bilang dia ini udah didandanin guys. Dan ya tatapan dia kosong banget ya. Ya udah kita lihat komentarnya. Waktu DJ Panda lagi dilipat. Ini kayaknya orang suruhan. Ada yang nggak seneng DJ Panda naik. Niatnya mau jatuhin malah terus melambung tinggi DJ Pandanya. Guys, kalian percaya nggak? Panda pernah deket sama dia. Maaf, aku enggak. Hei, kalian kenapa sih harus ngebahas fisik? Aku agak kecewa juga. Aku juga fisiknya jelek ya. Kenapa kalian harus bahas fisik sih? Itu kayak menyakitkan, tau gak sih? Yuk kita lihat dari komentar netizen ya. Komentar netizen ya soal video yang beredar DJ Panda ya. Kadang bingung ya sama fans-fans DJ Pendes. Kemarin giliran minta-minta bahwa korbannya mana sih, speak up gitu. Lah giliran sekali udah speak up pada tantrum, pada nyalain perempuannya. Hei, gue kasih sama elu ya para fans-fans DJ Panda. Emang tidak dibenarkan ya kelakuan si perempuan ini. Ingat, perempuan yang di podcast ini bukan perempuan panggilan. Kalian nonton tuh podcast Densu sampai habis. Dia bukan perempuan panggilan ataupun ani-ani. Dicatat garis besar ya, garis besar. Dan ingat poin kedua, di saat kemarin DJ Panda ya ibarat kata kehilangan job, sepi job ya, yang dimana dia benar-benar sepi job ya, dia akhirnya masuk ke podcast Denny Sumargo hanya untuk mengklarifikasi, meminta maaf dan ingin bertanggung jawab ya kan. Dan dia juga di situ pernah mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan satu persatu ya jika ada wanita-wanita yang diduga yang dia hamidunin, dia akan bertanggung jawab. Oke. Akhirnya di mana? Akhirnya dia mulai naik lagi ya kan.
Mungkin Naik. sudah banyak yang support lagi. Akhirnya dia bisa show sini, show sana. Bukan berarti dia melupakan janji dia seperti di podcast Densu yang pertama. Bukan orang mau minta tanggung jawab tes DNA terus diblok. Mentang-mentang sekarang banyak yang ngedukung terus lo bisa seenak jidat lo begitu. Nggak bisa begitu. Ya, kalian itu sebagai fans tidak boleh menormalisasi juga kelakuan DJ Panda. Ya kan? Gitu loh, jadi harus netral. Ingat, kalau tidak ada podcast Denny Sumargo, DJ Panda sampai hari ini ngenes. Kagak ada job. Ya karena dikasih kesempatan Densu untuk menyelesaikan satu persatu korbannya. Makanya akhirnya sekarang dengan podcast itu DJ Panda bisa naik lagi. Bukan berarti setelah dia naik terus dia harus lepas dari tanggung jawab begitu. Ya nggak bisa. Berarti dia masuk podcast Denny Sumargo buat apa? Ya berarti gunanya dia cuma pencitraan doang. Hanya dapat simpatik dari orang untuk menaikkan pamor dia lagi. Nggak kayak begitu konsepnya ya. Para fans-fans DJ Panda, coba melek mata kalian. Oke, makasih. Sarangi. Ini saya takut, saya kehujat guys, karena nggak membela DJ Panda. Tapi ya ini ya kenyataannya ya seperti ini. Dan kalian tahu sekarang DJ Panda udah baik namanya, bahkan jadwal jobnya pun sampai akhir tahun teman-teman udah padat ya, udah full. Dan aku tuh bingung banget, ini jarang banget tuh ada artis selebgram yang udah kena hujat terus bisa berbalik drastis jadi namanya baik gitu. Wow, ini hebat banget loh DJ Panda. Termasuk karena saya udah sering ya kayak nge-reaction kasus perselingkuhan segala macam lah teman-teman. Kayak ini DJ Panda ini menarik adalah dua-duanya salah nih. Erika salah, DJ Panda salah. Tapi DJ Panda di sini bisa membalikan keadaan yang dimana dia banyak fansnya malahan. Oke, ini ada salah satu tuh akun bernama Andika. Dia membuat statement yang cukup menarik. Kenapa nama DJ Panda itu bisa berubah menjadi baik sekarang? Bahkan jadi banyak fansnya. Padahal ini kasus kontroversial ya, yang nggak pantut buat jadi contoh. Yuk, kita dengerin. Misterius dibalik DJ Panda. Gue yakin sebagian besar dari kalian itu nggak kenal sama DJ Panda sebelum Erika cerita tentang masalah dia dengan DJ Panda di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Setelah podcast itu ramai, DJ Panda langsung dihantam dari berbagai penjuru. Orang sekelas Fuji, Om Ded, sampai Brevi, semua angkat bicara untuk nyatain dukungan mereka terhadap Erika. Nggak berhenti di situ, banyak klub di Jakarta yang membatalkan undangan terhadap DJ Panda sebagai bentuk cancel culture. Dan DJ Panda pun meminta maaf untuk menyelamatkan karirnya. Tapi saat ini, arah angin sudah mulai berubah. Dukungan yang tadinya mengarah kepada Erika, sekarang sudah berbalik. Dan DJ Panda lah yang diuntungkan setelah ada permasalahan ini. Selamat, kalian semua sudah masuk dalam Game of Attention, orang misterius dibalik DJ Panda. Orang misterius. Oh, ada triknya. Pemikiran netizen diubah gitu. Yang awalnya benci jadi suka. Game of Attention, permainan. Misterius ini adalah orang yang berhasil membuat DJ Panda bisa mengembalikan keadaan dari yang sebelumnya dia dihujat menjadi mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat luas. Gue udah melakukan pemetaan dan inilah 3 hal yang dilakukan oleh orang misterius di balik DJ Panda untuk membalik persepsi publik terhadap Panda. Pertama, DJ Panda tampil di podcast Denny Sumargo tanpa defensif. Dia benar-benar datang dan mengakui kesalahannya dan bersedia untuk bertanggung jawab atas permasalahan yang lagi dia hadapin. Publik pun respect dan akhirnya berbalik menjadi mendukung Panda. Kedua, setelah DJ Panda mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, DJ Panda mulai kembali untuk tampil ke atas panggung. Tapi dia nggak sendirian. DJ Panda membawa kedua orang tuanya. Menurut gue, orang misterius di balik DJ Panda ini sangat jenius karena orang Indonesia itu senang banget ngelihat public figure yang deket sama orang tuanya. Yang ketiga, lu sempat lihat nggak sih video ini? Walaupun DJ nggak mau minum dia. Dimana di Oh, bener, itu DJ Panda lagi di pengajiannya. DJ Panda kan Kristen ya? DJ Panda itu tampil dalam acara pengajian. Secara psikologis, orang Indonesia tuh senang banget ngelihat orang-orang nonis itu masuk dalam majelis-majelis ataupun pengajian, ataupun orang Indonesia tuh senang banget ngelihat orang yang non-muslim jadi mualaf menjadi muslim. Jadi, DJ Panda mendapatkan respect lagi karena dia datang ke sebuah pengajian. Orang misterius di balik DJ Panda ini paham psikologis orang Indonesia dan semuanya diatur sama dia untuk menarik perhatian
perhatian dan menarik dukungan terhadap DJ Panda. Gue nggak bilang siapa yang bener dan siapa yang salah, tapi orang misterius di balik DJ Panda ini adalah orang yang jenius, karena dia bisa mengatur strategi untuk mengembalikan arah angin. Gak banyak loh orang seperti DJ Panda. Biasanya kalau udah ada public figure yang tersandung masalah, karirnya itu nggak bakalan lama. Berbeda dengan DJ Panda, setelah bermasalah, dia justru malah makin menjadi populer. Game of attention ini bisa digunakan dalam dunia marketing. Ada kalanya di saat lo berjualan, bisa aja produk lo itu nggak disukai oleh masyarakat. Di saat masyarakat menyampaikan kritik, lo nggak perlu denial dan defensif. Akui kesalahan dan minta maaf, perbaiki setelahnya. Maka, lo akan mendapatkan respect dan orang pun nggak sungkan untuk beli produk lo lagi. Untuk orang misterius di balik DJ Panda, atau mungkin bisa jadi DJ Panda sendirilah yang mengatur strategi ini. Lo jenius banget bro. Semoga kita bisa ngobrol ya ke depannya. Tapi apa yang diomongin orang ini bener semua. Yang lebih gak kepikiran di pengajian, terus nge-DJ bawa orang tua. Itu Indonesia suka banget sih. Siapakah sosok orang ketiga ini teman-teman? Orang misterius itu Om DJ Panda, Koroni sih menurut saya. Next, Koroni. Dia pernah bilang fokusnya mengembalikan DJ Panda seperti dulu, jadi tidak pernah nanya masalah Panda apa, tapi lebih fokus ke minta maaf, mengaku salah dan berusaha jadi orang baik aja gitu. Hah? Oh omnya. Tapi jujur itu jenius banget. Aku jarang banget nemuin kasus yang kayak DJ Panda ini, yang harusnya banyak banget yang ngehujat, harusnya karir redup, tapi ini enggak. Ini jenius banget buat dunia marketing. Semuanya aku balikin ke teman-teman. Gimana pendapat teman-teman? Silahkan di kolom komen. Dan aku minta maaf juga kalau ada salah kata ya, salah penyampaian. Di sini mungkin aku agak berat sebelah, aku tidak ada di pihaknya DJ Panda ya, aku akui itu. Tapi kalian jangan ngikutin aku, bebas kalian mau pihak DJ Panda ataupun pihak si cewek gitu kan. Kalau aku di pihak siapa? Pihak anaknya. Dah ya. Karena aku tahu si cewek salah, si Panda juga salah. Aku di pihak anak ya. Itu yang bikin aku sedih sampai aku nangis tadi ya. Ya, seperti biasa di akhir video kita bakal bacain 3 top komen teratas teman-teman. Dari Iciconik 1198. Kata Eko yang pilih gua jadi anggota DPR, baru tahu kan sifat asli gua gara-gara sogokan 100.000 doang. Gampang banget beli suara rakyat. Makanya hidup gua berubah drastis dan tiap hari dengerin lagu DJ Asoy Boy. Titi Sarutamawati 9847. Eko jangan dicoblos lagi. Sudah terlalu lama makan duit rakyat buta. Gak ada hasil kerja, gak ada guna sama sekali. Cuma perkaya diri. Next dari Cindy Sin. Dulu DPR Dewan Perwakilan Rakyat, sekarang jadi Dewan Musyuh Rakyat. Yaudah guys, saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.